Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Lisa Fitria, SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam di SD Negeri 005 Samarinda Seberang, sekaligus mahasiswa PPG PAI dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2025 di LPTK UINSI Samarinda. Pada hari ini, Selasa 7 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di SD Negeri 005 Samarinda Seberang. Praktik pembelajaran ini saya lakukan di kelas 6 dengan materi hidup damai dengan saling memaafkan. Berikut video pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, mari kita mendalam agama dan kepercayaannya masing-masing. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Bersemangat, Allahu Akbar. Ya oke. Dulu saya cek kehadiran dulu. Siapa hari ini yang tidak turun? Iya, nanti kemana nih? Sakit dia ya, ini semuanya turun. Ini cuma nanti aja ya, bisa turun hari ini karena sakit. Oke. Indonesia tanah airku, karena tumpah darahmu. Di sanalah aku berdiri, dibantu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku.
Oke. Masih ingat pembelajaran Selasa lalu? Atau minggu lalu? Tentang apa? Ibu saya tanya. Tentang apa? Asmaul Husna dan cara meneladani. Ada yang tahu apa sih Asmaul Husna? Nama Allah nama Allah yang indah. Ya, ya kan? Baik, nama-nama Allah yang indah dan baik. Ada berapa jumlah Asmaul Husna? 99. Mantap. Ada berapa sih yang baru kita pelajari waktu di kelas 6 atau minggu lalu itu? Pertama, ya, ada yang tahu? Sita. Apa Sita pertama? Al-Ghaffar, apa arti Al-Ghaffar? Allah Maha. Bukan. Allah ada yang lain? Apa itu Al-Ghaffar? Allah Maha mengucap dosa hambanya. Bagaimana cara meneladaninya, ya? Apa sayang? Ya, dengan cara menutup aib orang lain, tidak menyebar aib atau berita hoax, ya. Terus yang kedua, al-afu. Apa itu al-afu? Ya, Irfan. Menghapuskan, menghilangkan, dan Ya. Melenyapkan apa yang dihapuskan? Siapa yang mau menghapuskan dosa? Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa hambanya. Apa itu al-wahid? Maha tunggal. Apa arti dari maha tunggal? Allah tidak ada tandingannya, tidak ada sekutunya. Bagaimana cara meneladaninya? Salat 5 waktu. Kalian bisa tanya deh, siapa sih di antara kalian yang pernah bertengkar dengan teman lalu akhirnya saling memaafkan? Siapa ya? Coba tulis. Pernah nggak kamu bertengkar dengan teman? Pernah. Gara-gara apa bertengkar? Mengejek nama orang tua. Terus sudah bermaafkan atau belum? Sudah. Siapa yang teman-temannya di sekolah atau di rumah? Di rumah. Bagaimana saya setelah memaafkan? Lega dan damai. Ada lagi yang pernah bertengkar sama temannya? Adit pernah bertengkar sama teman? Pernah. Gara-gara apa? Gara-gara ejek-ejekan. Ejek-ejekan? Ejek-ejekan apa nih? Ejek-ejekan orang tua kan atau kamu jelek gitu? Iya. Berarti ngira fisik ya, bullying ini. Terus sudah memaafkan atau belum? Sudah. Setelah memaafkan apa yang kamu rasakan? Lega. Apa lagi? Bahagia. Sama adik kah? Sama teman kah? Atau kakak? Sama teman. Gara-gara apa bertengkar sama teman? Ejek-ejek orang tua. Terus sudah bermaafkan atau belum? Sudah. Terus apa yang Husain rasakan setelah memaafkan? Senang. Apa lagi? Dan bahagia. Ya. Artinya manusia itu pernah melakukan kesalahan. Ya, semua manusia pernah melakukan kesalahan, itu hal yang wajar. Tapi setelah kita melakukan kesalahan, kita alangkah baiknya meminta maaf sama orang tua kita sakiti, atau kita memberi maaf ketika kita merasa disakiti sama orang. Nih, contoh nih. Atau lama sibuk ketika kita saling bermaafan dengan cara berjabat tangan. Nih, lihat gak kamu orang saling bermaafan lalu berjabat tangan ini? Lalu ya? Coba nih sampai tulisan ini. Saling berjabat tangan nih. Maaf ya sudah melakukan kesalahan. Betul. Setelah bermaafan lalu hidup rukun dan damai. Nah, apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Nih, pertama yang bisa bacakan tolong. Udah si Radika Fajri. Peserta didik mampu menyebutkan arti mendapatkan pengetahuan dan memaafkan melalui kegiatan diskusi kelompok dengan benar. Oke, jadi yang pertama tujuan pembelajaran kita ialah peserta didik mampu menyebutkan arti menyatakan penyesalan
melalui kegiatan diskusi keluarga dengan benar. Yang kedua yang saya membacakan, Aldi, apa Aldi? Peserta didik mampu menerapkan dan mempraktikkan, menyatakan penyesalan dan memaafkan melalui simulasi peran dan aktivitas kebiasaan sehari-hari di sekolah dengan baik dan benar. Oke, jadi tujuan pembelajaran yang kedua, peserta didik mampu menerapkan dan mempraktikkan, menyatakan penyesalan dan memaafkan melalui simulasi peran dan aktivitas kebiasaan sehari-hari di sekolah dengan baik dan benar. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar tentang materi apa? Hidup damai dengan saling. Ya, dibuka bukunya. Ya, hidup damai dengan saling memaafkan. Kita masuk di bab 3. Apa sih arti dari menyatakan penyesalan? Nih, menurut KBBI, apa sih KBBI ini? Ada yang tahu? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Arti menyatakan penyesalan yaitu mengungkapkan rasa sedih atau kecewa karena kesalahan. Ya, berarti kita mengungkapkan rasa sedih atau kecewa ketika kita melakukan kesalahan. Kalau menurut Al-Quran apa? Menyesali dosa, meminta ampun, dan bertekad tidak mengulanginya. Jadi menurut Al-Quran, menyesali atau menyatakan penyesalan itu adalah menyesali dosa yang telah kita perbuat, lalu meminta ampun kepada Allah. Apa itu maaf menurut KBBI adalah ungkapan permintaan ampun atau penyesalan. Ya, artinya ini memberikan maaf ya kepada orang yang telah berbuat salah kepada kita. Maaf menurut Al-Quran apa? Berasal dari kata afu. Artinya menghapus. Masih ingat? Pelajaran di bab 2 al-afu. Artinya apa al-afu? Menghapuskan, melenyapkan, apa lagi? Menghilangkan dosa hambanya. Berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapuskan, melenyapkan dosa-dosa hambanya. Cara meneladaninya al-afu kemarin apa? Dengan cara memaafkan kesalahan orang lain. Sama ini. Berarti kalau kita sudah memaafkan orang, kita sudah meneladani asmaul husna al-afu. Ini al-afu artinya menghapus. Jadi maksud dari memaafkan ialah menghapuskan dan melepaskan rasa dendam kepada orang yang telah berbuat salah kepada kita. Oke, ada yang ditanyakan tentang arti menyatakan penyesalan dan memaafkan? Ada. Oke, lanjut berarti. Sekarang, apa sih penting gak sih kita memiliki adab ketika memberi maaf kepada orang lain? Penting. Apa sih adabnya atau etika sikap kita ketika kita memberi maaf? Pertama, ya, karena Allah. Kedua, ketiga, tidak menuntut benda atau syarat. Maksudnya apa? Ketika orang akan meminta maaf pada kita jangan minta sesuatu. Misalnya nih, Sandrina minta maaf sama Ibu Lisa, tapi Ibu Lisa tadi yang memberi maaf, maka kata Ibu Lisa, Ibu Lisa maafkan, tapi kamu berikan dulu Ibu Lisa cemilan yang enak-enak. Seharusnya tidak usah seperti itu. Jadi kalau kita mau memberi maaf kepada orang, tidak usah menuntut syarat. Artinya kita harus ikhlas. Nanti apa lagi adabnya? Menghapuskan rasa sakit hati, dendam. Terus tidak merasakan dendam dalam hati. Terus jangan marah ketika kita memberi maaf. Jadi ini adab atau etika kita memberi maaf kepada orang yang telah menyakiti kita. Lanjut, adab menyatakan penyesalan atau meminta maaf yang baik. Pertama,
Bagaimana cara memaafkan kesalahan? Minta maaf ya, sudah. Apa ada yang bisa contohkan cara mengakui kesalahan? Saya minta maaf ya kalau telah menjadi dulu, saya tidak akan mengulangi. Ya. Apa sih hikmah atau mandat ketika kita itu menyatakan penyesalan dan memaafkan? Artinya manfaat untuk kita saling memaafkan itu apa? Manfaat dan hikmahnya. Pertama, ya, kalau kita saling memaafkan, ya, maka itu dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, ya, mendapatkan pahala melebihi pahala sedekah. Yang kedua, ya, meneladani Rasulullah. Meneladani itu apa sih artinya? Mengamalkan. Yang keempat, menghapuskan rasa bersalah. Yang kelima, ya, hati damai, lega, gak ada rasa sakit hati ketika kita saling memaafkan. Yang keenam, mempererat persaudaraan. Hubungan sesama manusia itu menjadi lebih baik, hidup menjadi damai, rukun, tidak ada pertengkaran. Oke, ada dua teman berselisih, lalu tidak bertegur sapa. Berselisih itu maksudnya apa sih? Salah paham. Lalu tidak bertegur sapa. Bagaimana sih cara menyelesaikan masalah ini agar damai dan rukun kembali? Yang menjelaskan masalah kepada siapa? Ya, menjelaskan kepada teman yang berselisih tadi. Oke, ada lagi yang lain? Saling memaafkan. Ada lagi yang lain? Irfan, oke Irfan. Tidak menyimpan rasa dendam. Kita melakukan tugas kelompok. Kelompok A yang mana? Kelompok A. Kelompok A. Ini kelompok A ya. Kelompok B. Kelompok B. Kelompok C. Kelompok C sama kelompok D. Nah, ini sudah ada pembagian kelompoknya ya. Nih, kelompok A ada 5 orang, kelompok B juga ada. Nih, kita hari ini membuat proyek. Kelompok A membuat proyek apa? Peta konsep atau road mapping. Kelompok B membuat drama. Kelompok C membuat poster komunikasi. Kelompok D membuat cerita pendek. Ini sudah ada pembagian kelompoknya ya masing-masing ya. Sesuai dudukannya masing-masing. Oke. Ya. Kelompok A yaitu membuat peta konsep. Nih peta konsep ini petanya seperti ini nih. Tapi boleh nih setelah kalian masuk pelajaran tergantung kreativitas masing-masing. Mana kelompok A tadi? Nih, ya, membuat peta konsep. Ini pertanyaan nanti bisa kasih kategori setiap kelompok. Nih, nanti bisa bagikan masing-masing kategori kelompok. Setiap kelompok membuat proyeknya, setiap kelompok berbeda proyeknya ya. Jadi kelompok A itu membuat peta konsep. Nih, contoh peta konsep. Ya, ada pertanyaannya kan sudah di situ? Ya, kelompok A nih. Sudah? Oke, lanjut. Kelompok B, mini drama. Kalau kelompok A tadi, udah kelompok B membuat mini drama sederhana. Judulnya yaitu Indahnya Memaafkan. Kelompoknya sudah kan dibentuk, terus berbuat skenario kalian nanti. Ya, salah satu temannya ada yang berbuat salah. Oke. Terus latihan bersama sekarang juga nanti langsung. Lalu tampilkan nanti di depan kelas ya. Kelompok B. Lalu gunakan ekspresi wajah nanti. Kalau marah bagaimana, lembut bagaimana ya, oke? Terus nanti dialog-dialognya, peran-perannya siapa aja, oke? Paham ya, kelompok B? Lanjut lagi kelompok C itu membuat poster motivasi. Tentang apa temanya? Hidup damai dengan saling memaafkan. Nah, jangan lupa posternya nanti diberi warna biar cantik. Terus sertakan gambar anak berjabat tangan, hati damai atau pelangi. Sesuai kreativitas kelompok tadi ya.
Kelompok C, perhatikan. Jangan lupa nanti di posternya ada kata-kata ini. Orang kuat adalah yang mampu menahan amarah. Oke ya? Dan KPI ini ada kok. KPI ini ada ini. Sekarang kelompok B. Kelompok B ini menulis cerpen atau cerita pendek. Diskusikan dengan temanmu tentang makna memaafkan. Lalu kamu tulis dulu nih, cari pengertian dari memaafkan ya, kelompok D. Terus kamu tulis cerita singkat berdasarkan pengalaman kalian. Pernah kamu saling memaafkan atau berbuat kesalahan atau memberi maaf, kamu ceritakan di bukumu secara berkelompok. Gunakan bahasa yang jelas, runtut dan mudah dipahami oleh pembaca. Jangan bahasa yang lain ya. Terus hiasi nih ceritamu dengan gambar-gambar yang sederhana. Boleh kreatif sekalian itu. Boleh gambar pelangi, gambar bunga, gambar apa lagi? Gambar anak berjabat tangan. Boleh sembarang aja. Gambar pohon. Tuliskan cerita singkatmu sebanyak 5 atau 8 kalimat. Oke. Ya, sekarang silakan boleh kerjakan tugasnya masing-masing. Kelompok membagikan diskusi pembagian tugas. Ya, silakan. Di sini membuat peta konsep. Mana? Tentang apa nih? Ada surah apa ini? Al-Imran. Ya, kalian baca dulu surah Al-Imrannya. Ya, nanti didiskusikan nih apa kata konsepnya. Ya, apa sih pesan dari surah tentang saling memaafkan. Nah, sekarang tentukan nih siapa dialognya, perannya jadi apa ya. Ya, silakan disebut sekarang. Siapa namanya, bikin dialognya. Ya, mana kertasnya ada nggak? Ya, silakan. Posternya tentang apa tadi? Mana KPD-nya? Tentang hidup damai dengan saling memaafkan. Temanya tentang hidup damai. Kamu buat poster secara berkelompok. Namanya poster itu kan ada gambarnya toh? Iya, digambar. Boleh gambar berjabat tangan. Tandanya kan tanda saling memaafkan kan gambar jabat tangan. Boleh sambil berpelukan gambarnya. Dan jangan lupa ada caption atau tulisannya. Apa tadi tulisannya? Orang kuat adalah yang mampu menahan amarah. Beri warna nanti ya. Sesuai kreativitas masing-masing. Oke. Cerita pendek ini tentang apa? Temanya tentang memaafkan. Nah, kamu sebelum membuat cerita pendek secara berkelompok, tentukan dulu makna memaafkan apa. Jadi kamu harus cari dulu memaafkan itu apa artinya. Mana kertasnya, bukunya mana? Ya terus lihat di buku tulisnya secara berkelompok. Ya, apa sih memaafkan itu tadi? Memaafkan tadi apa? Ya, memaafkan itu apa memaafkan? Memaafkan. Kalau mengungkapkan penyesalan itu berarti menyatakan penyesalan. Lagi memaafkan. Setelah kamu sudah mencari makna dari memaafkan, terus kamu bikin cerita singkat tentang sesuai kenyataan kamu, pengalamanmu tentang pentingnya memaafkan. Oke? Nah, sambil ya, cepat gitu ya. Oke, sudah sampai mana? Oke, mantap. Gimana Pak? Sudah? Pertanyaan? Mantap. Coba apanya? Mantap, semuanya keren. Sudah ya? Sudah ya kelompok ini? Kelompok A dan kelompok B sudah siap? Kelompok C? Kasih keluarga mana keluarga ada?
Oh, gambar ya warna. Nah, setelah dikerjakan iya ini maka dari memaafkan. Oke. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A selesaikan tentang konsep ada pembukaan dan pemanasan. Sebelumnya kami memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Andi Ramadhani. Maaf adalah ungkapan penyesalan dan permintaan ampun saat kesalahan yang telah diperbuat. Sedangkan memaafkan adalah tindakan menghapus dan melepaskan rasa dendam terhadap orang lain. Syarat-syarat atau menyatakan tindakan yang baik atau menyatakan kesalahan. Yang kedua, menyesali kesalahan. Yang ketiga, sangat bagus dan menarik. sangat bagus dan menarik. Oke. Ada lagi? Dan kalian sangat bagus dan kreatif. Oke, oke, multi-tulisan juga ini sangat menarik ya, kata konsepnya sangat kreatif karena sudah diberi warna nih. Namanya kata konsep komitmen mengenai adab menyesal dan memaafkan. Oke, apa sih adabnya? Adab itu apa sih kemarin? Etika atau perilaku. Ada adabnya atau perilaku ketika kita meminta maaf dan memberi maaf. Tapi mau kasih tepuk apresiasi. Kasih we, kasih o, kasih we. Wow, keren, wow, keren. Siapa yang menemukan air buku-buku? Pasti kami yang sudah menemukan air buku-buku. Jika bukan kamu, siapa lagi? Anak kami di kelas ini. Ya usah pelakunya, hanya dia yang tidak kami main. Kita juga menurutkan nama bukti. Tidak ada buktinya dia di kelas sejak tadi. Tapi bukan hanya saya saja yang ada di kelas, ada murid lain juga di kelas. Tentu saja bawakan pelakunya. Betul kan Irfan, lebih baik kamu mengaku. Ya, bikin aku saja di kelas. Bagaimana jika kita menyelesaikannya dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi? Lalu saat aku melihat Ustaz dia dan kelas belajar dahulukan aku masuk kelas aku melihat tidak Irfan bahasa. Oh, balik up lagunya. Tapi aku juga melihat kamu tadi berdiri di dekat meja Irfan. Mungkin kamu salah lihat tadi. Apa benar kamu pelakunya? Iya, aku lagunya Irfan. Saya yang bisa maaf ya telah menyebutmu. Ya, aku juga minta maaf ya. Ya, tidak apa-apa. Irfan, aku minta maaf ya karena tidak berbohong dan tidak mengaku. Ya, bisa lain kali jangan begitu lagi ya. Karena itu bisa membuka pertemuan kita. Nah, itu kan tak boleh kita tidak saling terbuka dan saling maafkan. Sekarang kita bermain pesawat. Yeay. Nama kalian bagus dan menarik. Ya, gerakannya menarik dan bagus. Tepuk tangan. Kalian hidup damai. Ya, kalian bergerak. Kalian Ya, ada Prani dan
Ini menceritakan cerita pendek tentang hidup kami dengan saling memaafkan. Mereka tidak terima dengan kesalahannya. Setelah itu mereka tidak saling berteman dan saling mengejek. Keesokan harinya mereka bertemu lagi dan mereka meminta maaf lalu setelah kesalahan kemarin. Setelah itu mereka bermain lagi dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, cerita pendeknya itu tentang Irfan dan Husein. Dia bermain bola. Ketika bermain bola kenapa lagi? Bermain bola kenapa ya? Ya. Ketika mainnya berkelahi ketika main bola Husein dan Irfan itu berkelahi, bertengkar. Gara-gara apa sih? Gara-gara Irfan nggak terima. Irfan kalah. Ya. Ketika main bola Irfan tidak terima bola kelompoknya kalah. Akhirnya bertengkar. Ketika bertengkar bagaimana cara mendamaikannya? Siapa yang minta maaf duluan? Irfan. Irfan minta maaf duluan itu dengan Husein. Akhirnya sudah berminta maaf. Ketika sudah meminta maaf, apa yang terjadi? Yang terjadi apa setelah meminta maaf? Mereka berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Mantap. Tepuk tangan dulu. Apa kelompok B? Ada yang mau menanggapi kelompok? Ya, silakan kelompok A untuk kelompok. Kita kawannya. Dan mereka yang sangat bagus untuk mendengarkan dan kreatif. Wih, tepuk tangan. Merotan. Mana? Mana? Ayo cepet aja aku sopin. Ayo lu. Dek beka. Ayo Panjang ini. Jaket bebek kanan. Nodrak bebek itu. Weh. 10. Beka. Nah, dari kemana nih? Lanjut. Stiker. Stiker reward. Dia dapat nilai 100 poin. Kelompok A. Good job, very good. Itu stiker si Alia. Saling memaafkan adalah bentuk memperbaiki hubungan sesama manusia. Ya. Terus yang ketiga. Saya. Sipa. Memaafkan adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjaga akhlak mulia. Mantap. Yang keempat. Saya mengenai akhlak Allah yang paling sempurna. Ya, oke. Silakan dikerjakan. Ibu. Oh, sudah nanti paparkan refleksinya masing-masing. Nomor 1. Apa yang kamu rasakan setelah belajar tentang pentingnya saling memaafkan? Yang kamu rasakan langsung kerjakan di lembar refleksi. Ya, silakan. Belajar tentang pentingnya memaafkan, saya senang. Oke, terus. Karena kan kamu minta maaf kepada temanmu, bagaimana perasaanmu saat itu? Karena rasanya lega. Ya, apa manfaat yang kamu rasakan ketika kamu memaafkan orang lain? Manfaat memaafkan orang lain adalah juga dalam hidup damai. Oke. Aku berjanji mulai sekarang akan saling memaafkan. Mantap, terima kasih. Setelah belajar memaafkan, senang dan bahagia. Karena aku meminta maaf kepada temanku yang dalam hidup lega dan damai. Terus. Aku melewati kau dan saya memberikan maaf dan bisa orang lain mendapatkan pahala kali ini baik pada mereka. Mantap. Lanjut. Aku berjanji mulai sekarang akan berbuat baik kepada orang lain. Bagus. Tepuk tangan. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan untuk Fajri. Ada lagi? Saling memaafkan,
mendapat pengetahuan baru dan mengetahui apa yang dijelaskan. Oke. 2. Pernahkah kamu meminta maaf kepada temanmu? Bagaimana perasaan kamu? Dia hati terasa lega dan tak menyimpan dendam. Lanjut. Apa manfaat yang kamu rasakan ketika memaafkan orang lain? Mempererat tali persaudaraan dan semangat. Lanjut. Pasar sekarang akan selalu saling percaya dan minta maaf jika ada kesalahan. Oke, mantap. Terima kasih. Tepuk tangan. Tepuk tangan yang ketiga. Kita kasih reward. Yang mana? Ini. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Ya. Ayo, kalau apa lagi? Apa yang kamu rasakan Lanjut. Lanjut. manfaat yang kalian tidak saling berkenal. Mantap, tepuk tangan. Lembar kerja. Ya. Apa sayang? Ya. Apa saja sih syarat dan adab menyatakan penyesalan? Maksudnya tuh adabnya. Ketika menyatakan penyesalan, adab aja itu adab. Apa sih syarat atau adab ketika menyatakan penyesalan? Ada kan tadi? Apa ya? Ada menyatakan penyesalan ini. Syarat dan adab. Ada yang bingung? Apa? Mana saya? Nomor 2. Ya, betul. Ada yang bingung lagi? Duduk sikap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.